Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini, dari pagi hingga saat malam ini. Oleh karena kekuatan dan pertolongan-Mu saja, kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Saat yang indah ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 111. Saya akan membacakan Mazmur 111 ayat 4, 5 dan ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan yang menciptakan manusia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh manusia ciptaannya. Rezeki selalu Tuhan berikan bagi setiap kita. Hanya saja kita seringkali bersifat kurang bersyukur, kurang puas dan ingin lebih, sehingga kita tidak pernah berhenti mengejar rezeki sebanyak mungkin. Di berbagai negara di dunia ini, selalu saja ada orang yang bekerja lebih lama dari yang seharusnya. Jam kerjanya setiap minggu, bila dijumlah, bisa mencapai 70 sampai 100 jam, demi mencari rezeki untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Padahal secara medis dan psikologis, kondisi kerja yang berlebihan akan berdampak buruk terhadap kesehatan jasmani dan juga rohani. Kita semua perlu mengerti dan mempercayai firman Tuhan, bahwa rezeki datangnya dari Tuhan. Namun ini tidak meniadakan usaha kita. Tentu kita perlu berusaha, perlu bekerja, tapi bukan berarti bekerja secara berlebihan sampai kita lupa menjaga kesehatan tubuh dan jiwa, dan bahkan melupakan keluarga, juga melupakan Tuhan. Dalam Mazmur 111 ayat 5 ini tertulis, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kata rezeki di sini berhubungan dengan makanan, tapi secara lebih luas, rezeki bisa berarti semua hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, bisa berupa makanan atau uang dan semacamnya. Ada kepastian di sini saudara bahwa rezeki kita sudah disediakan oleh Tuhan. Hanya saja sikap kita seringkali salah dalam meresponi hal ini. Sikap salah kita itu adalah pertama khawatir, sehingga kita merasa cemas bahwa kebutuhan kita tidak terpenuhi. Selain khawatir, sikap serakah membuat kita terus merasa kurang, tidak pernah bersyukur dan terus mencari dengan mengabaikan hal-hal yang penting lainnya dalam hidup kita. Ingatlah bahwa hidup ini bukan hanya soal makanan dan bukan hanya soal uang. Ada perkara-perkara lain yang juga penting, bahkan sangat penting melebihi hal-hal itu. Ayat ini berkata, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kuncinya adalah takutlah akan Tuhan, maka kita tidak akan takut kehilangan rezeki kita. Hiduplah selalu sesuai dengan firman-Nya. Percayakan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih daripada rezeki, Tuhan menyediakan kita berbagai berkat khusus yang luar biasa. Apa saja berkat itu saudara? Yang pertama adalah perjanjian yang kekal. Di ayat 5 bagian B tertulis, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perjanjian Tuhan itu mencakup hidup kita di bumi ini,
dan keselamatan serta kehidupan kita yang kekal. Perjanjian ini termeterai oleh kuasa darahnya dan oleh Roh Kudus-Nya yang diberikan di dalam kita. Yang kedua, milik pusaka. Di ayat yang ke-6 tertulis, kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Milik pusaka kita yang sejati dan paling berharga adalah tanah perjanjian kekal, yaitu sorga yang penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, berkat yang Tuhan berikan adalah kemerdekaan. Di ayat 9 dikatakan, dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Saudara dan saya, kita semua telah dibebaskan Tuhan. Kita dibebaskan dan dimerdekakan dari perbudakan dosa dan kuasa iblis. Saudara dan saya telah ditebus dan dibayar dengan lunas oleh Tuhan Yesus Kristus melalui penebusannya di atas kayu salib. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Bersyukur karena Tuhan telah menyediakan bagi kita rezeki yang kita perlukan. Dan lebih daripada rezeki, Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat-Nya yang sangat berharga atas kita semua. Mari jangan kita takut menghadapi situasi apapun, karena Tuhan telah menjamin dan memelihara kehidupan saudara dan saya sampai pada kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Di dalam firman-Mu kami memiliki kepastian bahwa janji Tuhan termanifestasikan dalam hidup kami. Kami alami setiap janji-Mu karena Tuhan setia. Kami sadari ya Tuhan bahwa Tuhan menyediakan kepada kami rezeki dan segala sesuatu yang kami perlukan. Engkau adalah Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu peduli dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan lebih daripada rezeki, Engkau ya Tuhan memberikan berkat-berkat yang sungguh luar biasa, yang tak dapat diukur dengan uang dan harta. Berkat sejati yang paling berharga yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, keselamatan di dalam Tuhan, kemerdekaan rohani, dan pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk segala karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang sakit, agar Tuhan menjamah menyembuhkan setiap organ-organ tubuh yang terganggu, yang mengalami sakit saat ini, agar Tuhan menjamah. Ada kesembuhan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan, hutang piutang, masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, masalah rumah tangga. Kami mohon campur tangan Tuhan, agar Tuhan bekerja dan berkarya, memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.